Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Syarul Gunawan dengan NBI 14621000009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya untuk memenuhi evaluasi akhir semester dari pelajaran, yaitu tugas kuliah pengembangan aplikasi bergerak atau mobile. Di sini saya menggunakan PHP, MySQL, dan Flutter sebagai developnya untuk aplikasinya ya. Oke, saya mulai. Di sini saya menyiapkan exam. Di sini saya menggunakan port 888 sebagai server Apache saya. Untuk di MySQL seperti default di 3306. Lalu yaitu pertama-tama kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Di sini saya membuat dengan database dengan nama perpustakaan yang memiliki dua tabel, yaitu buku dan pengguna. Untuk buku memiliki beberapa kolom, yaitu ID sebagai pengenal dengan primary key dan extra auto increment. Yang kedua adalah nomor ISBN dengan tipe data char limit 10, lalu nama pengarang dengan tipe data varchar limitnya 20, lainnya tanggal cetak dengan data tipe date, lalu kondisi dengan data tipe integer dengan 11 ya. Ini integer karena integer itu length-nya 11 ya. Oke, harga integer juga, length 11, jenis char 10 length-nya ya. Oke, untuk harga produksi juga sama, integer. Lalu kita beralih ke pengguna. Tabel pengguna ya. Tabel pengguna memiliki beberapa kolom, yaitu ID pengguna dengan data tipe char length-nya 10, nama dengan data tipe varchar length-nya 20, alaman dengan data tipe varchar length-nya 50, tanggal daftar dengan data tipe date, nomor telepon dengan data tipe varchar length-nya 15, foto data tipe varchar 50. Oke, kita berpindah ke yang selanjutnya, yaitu untuk htdoc-nya atau PHP-nya ya. Yang pertama kalian harus menyiapkan di exam htdoc, yaitu sebuah folder yang dimana untuk penyimpanan PHP file untuk file CRUD yang menjembatani nanti dari Flutter ke localhost server atau server ya. Di sini saya pakai Flutter. Di htdoc perpustakaan ada dua file, yaitu CRUD buku dan CRUD pengguna. Ini error log atau log filenya. Oke, saya buka saja mungkin dari Visual Studio Code saya close dulu. Oke, di sini ada CRUD buku dengan variabel scon, yaitu sama dengan MySQL Connect untuk koneksi ke database. Di sini saya menggunakan database servernya adalah localhost. Lalu di sini untuk usernya root, passwordnya kosong, database perpustakaan. Ini ada variabel aksi untuk post atau mengambil data yang di post dari Flutter nanti dengan aksi.
Oke, lalu di sini echo aksinya ya. Nih. Lalu ada error lognya di sini, yaitu nanti akan menyimpan di file tadi error.log tadi untuk aksinya di sini ya. Oke, ini ada sebuah if dengan s aksi jika tambah maka akan try sebuah ini nomor ISBN, variabel nomor ISBN dengan post, mengambil data post dari Flutter nanti dengan nama nomor ISBN, variabel nama pengarang post, nama pengarang, tanggal cetak post, tanggal cetak, kondisi, harga, jenis, dan harga produksi. Lalu di sini ada query SQL seperti biasa. Untuk tambah atau create di sini menggunakan insert into. Nah, di sini tabel buku sebagai tambah datanya di tabel buku. Values 0. Kenapa 0? Di sini karena di awal tadi ada auto increment, jadi kita menggunakan 0 saja, tidak menginputkan sebuah nilai ya. Kasih 0, atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan jumlah 7 ya. Lalu di sini ada statement STMT. Variabel STMT ini menyimpan untuk MySQL prepare connection dengan query tersebut. MySQL it statement bin param. Statement di sini diambil lalu dikasih sebuah parameter di sini. S itu yaitu string, kalau I itu integer. Kegunaan dari MySQL STMT bin param ini agar tidak mencegah sebuah backdoor atau keamanan ya, security, biar hacker tidak tahu, nggak bisa ngambil datanya kalau nggak tahu data tipenya. Seperti itu kurang lebihnya ya. Oke, tadi ada 7 ya yang harus diisi. Ini saya masukkan nomor ISBN, nama pengarang, tanggal cetak, kondisi, harga, jenis, dan harga produksi. Ini nanti akan mengisi di sini atau ini tanda atau ini akan diisi sebuah variabel di sini. Berurutan dari depan ya, nomor ISBN, nama pengarang, tanggal cetak, kondisi, harga, jenis, dan harga produksi. Lalu MySQL it statement tadi bin param akan di-execute dengan MySQL it statement execute. Dimasukkan variabel s statement tadi. Jika berhasil, karena kita pakai try catch ya, jika berhasil nanti akan mengeluarkan yaitu status, yaitu proses tambah data oke. Seperti itu. Jika tidak berhasil, ini catch exception SE atau errornya ya. Errornya itu akan saya tampilkan di sini. Echo proses error sama dengan SE atau variabel E sebagai exception ya. Nanti akan keluar sebagai error-error yang akan keluar di terminal sini. Oke, lanjut. Di sini ada as if aksi lihat. Query-nya yaitu select bintang. Nah, di sini bintang itu berarti semua ya, semua kolom itu di select atau diambil from buku, dari tabel buku. Resultnya yaitu MySQL query, koneksi, dan query tadi. Nah, di sini rows sebagai array kosong, while as row MySQL fetch as result, as row
dalam tutup kotak sRow. Di sini akan melist sebuah array di mana hasil dari membaca tabel buku tadi dari baris ke baris ya. Lalu di sini ada echo atau output ya. Outputnya yaitu JSON encode untuk mengencode sebuah apa. Di sini ada row data tadi, row dari read table buku. Nanti di sini akan dibaca oleh Flutter. Oke, lanjut. Di sini ada aksi ubah. Aksi ubah ini di sini ada SID, post ID, nomor ISBN sebagai post nomor ISBN, nama pengarang, tanggal cetak, dan sebagainya ya sampai sini. Lalu query-nya yaitu update, karena ini ubah, yaitu untuk merubah sebuah data di dalam tabel ya. Di sini ada update buku, set nomor ISBN dengan variabel isinya yaitu variabel ini s nomor ISBN, harus ditandai petik ya, petik 2 di depan dan belakang. Petik 1 ini, petik 1 di depan dan belakang, bukan petik 2 ya. Kalau petik 2 nanti bakal error. Oke, nama pengarang, tanggal cetak, kondisi, harga, jenis, harga produksi, where, di mana, ID-nya yaitu SID. SID itu adalah sebuah unik, jadi nggak boleh diubah untuk identifikasinya. Kalau diubah bingung nanti jadinya. Oke, query tersebut lalu dieksekut dengan MySQL query dengan variabel koneksi tadi dan sQuery. Karena kita menggunakan try catch, jika oke maka nanti akan melakukan echo proses ubah oke di terminal nanti. Jika salah nanti akan proses error SE sebagai exception. Else, jika tambah, lihat, ubah ini enggak ada, ya dianggap aja ini sebagai delete. Variabel ID buku mengambil post ID-nya dengan nama ID. Query-nya yaitu delete from buku dari tabel buku, where ID-nya yaitu SID buku. Oke, lanjut. MySQL query connection sQuery. Jika berhasil maka proses delete oke. Lanjut. Di sini ada CRUD pengguna juga. CRUD pengguna di sini memiliki hampir sama sebenarnya, hanya saja tabelnya aja berbeda ya. Di sini ada variabel sConnect, MySQL connect, memanggil function MySQL connect dengan server yaitu localhost, user root, password kosong. Untuk database-nya yaitu perpustakaan. Di sini akan mengambil aksi, post aksi, disimpan di variabel aksi, lalu di echo atau dikeluarkan aksi .2 variabel aksi /n untuk enter. Oke, untuk pesan log di PHP seperti berikut. Error log akan menyimpan di file error log ya, error.log. Apa yang disimpan yaitu ini aksinya ya. Nah, di sini ada if aksi sama dengan tambah. Kita menggunakan try catch lagi ya. Kita coba try is SID sama dengan post ID, s nama dengan s post nama,
S alamat dengan alamat, tanggal daftar dengan tanggal daftar, nomor telepon, variabel nomor telepon dengan pos nomor telepon, foto dengan foto. Oke, lanjut di sini ada query insert into pengguna, yaitu tabel pengguna dengan values, yaitu sebagai berikut. Tanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya yang harus diisi. Oke, statement kita menggunakan variabel statement MySQL prepare, yaitu connection tadi, dan query-nya. Lalu menggunakan MySQL statement bin param untuk selanjutnya ya, dan masukkan statement tadi dengan parameter lagi, yaitu ini s ini string, dianggap string semua. Ini diperlakukan string semua ya, tanda tanya ini nanti datanya dikirim akan sebagai string biar diolah lagi dari sana. Oke, apa saja isinya, yaitu ID, nama, alamat, tanggal daftar, nomor telepon, dan foto. Lalu kita execute dengan MySQL statement execute dengan variabel stmt tadi. Oke, jika berhasil maka akan keluar proses tambah data. Oke, jika salah atau jika ada error maka akan ada exception sebagai berikut, disimpan di variabel e lalu di echo dengan proses error sama dengan se. Lanjut di sini ada else if aksi, jika aksinya yaitu lihat, maka query yang di execute yaitu select bintang from pengguna, berarti untuk mengambil semua data dari tabel pengguna. Di sini ada result, variable result sama dengan memanggil yaitu MySQL query dengan variabel yaitu sConnection dan sQuery-nya ya. Oke, kita inisiasi variabel row sebagai array. Lalu di sini ada perulangan while sRow sama dengan MySQL fact asok result, maka akan row tadi, variabel row akan diisi sRow di sini, yaitu diisi data per barisnya ya. Lalu akan menampilkan atau echo encode sRow, atau di sini adalah baris-barisnya, data dari baris-baris tabel pengguna. Oke, lanjut di sini as if aksi, jika ubah maka akan try, yaitu sid, post id, nama, post nama, lalu alamat, post alamat, tanggal daftar, post tanggal daftar, nomor telepon, post nomor telepon, foto, post foto. Karena aksinya ubah, yaitu kita menggunakan query update sebagai berikut, sQuery update tabel pengguna dengan set, yaitu untuk kolom namanya isi s nama, alamat s alamat, variabel s alamat, tanggal daftar, nomor telepon dengan nomor telepon, foto dengan foto, where id pengguna sid di pengguna tidak boleh ganti di sini ya. Oke, jika berhasil query-nya maka akan echo proses ubah. Oke, jika salah maka akan keluar proses error. Oke, else di sini ada post id dengan query-nya delete, karena semua ini udah ya tadi, tambah udah, lihat udah, ubah udah. Nah, kalau ada lain ya dianggap saja delete. Tuh, delete from pengguna, dari tabel pengguna, where id pengguna
sama dengan SID. Ini variabel ID ya. Untuk mengeksekutnya yaitu dengan MySQL query variabel squery, lalu menampilkan echo proses delete oke jika berhasil ya. Oke, kita masuk ke sini ya, workspace. Kita masuk ke workspace, PHP EAS perpustakaan. Sebentar, saya matikan dulu ini tadi. Finish. Oke. EAS perpustakaan ini di sini folder perpustakaan ini terdiri dari Flutter yang sudah saya create Flutter dengan nama projectnya yaitu perpustakaan. Oke, untuk pertama-tama mungkin kita buka dulu PubSec YAML-nya ya. Saya memakai apa saja. Oke, di sini nama programnya atau aplikasinya yaitu perpustakaan, deskripsinya 60 Flutter Project meskipun saya ganti. SDK-nya sebagai berikut. Untuk SDK Flutter yang saya pakai, environment-nya ya, dependensi Flutter SDK, pertanyaan icon untuk style icon ya. Kita menggunakan HTTP 1.1.0. Shell preference saya pakai juga, dan INTL internasional ya untuk formatting. Lalu dependensi Flutter SDK Flutter links, ini specific Flutter package, is material design, true. Untuk aset saya pakai di sini ada image avatar.png, book.png, dan logo.png. Ini folder lalu nama file ya. Oke, seperti itu PubSec YAML saya. Apa lagi ya? Oke, kita buka aset ya. Nah, di sini ada aset, lalu foldernya image. Ini ada avatar.png seperti berikut. Lalu untuk booknya dan logonya. Oke, saya close saja ya. Oke, sorry tadi biar saya taruh sini aja. Lalu kita berpindah ke libnya. Yang pertama-tama pasti main.dat ya. Di sini saya memakai .async. .async ini saya gunakan buat timernya. Di sini timer ada, lalu material .dat, lalu sama drawer. Oke, lanjut. Di sini ada main run my app extend stateless widget. Oke, untuk material app ini saya kasih title yaitu perpustakaan tab dengan temanya yaitu color di purple ya. Material itu the book show mau checked mode banner agar bannernya saya hilangin, ganggu soalnya, biar lebih tampak bagus saat di debugging. Oke, home-nya yaitu home dari aplikasi yaitu constant splash screen. Constant ini karena diam ya, dan apa itu enggak ada perubahan, saya constant biar performanya lebih tinggi. Lalu class splash screen yang dipanggil ini tadi extend stateful widget splash screen
seperti di override create state splash screen state. Nah, seperti splash memanggil splash screen state, lalu di ini memanggil lagi splash screen ini start timer. Nah, init state-nya yaitu dari super init state tadi, dengan lalu memanggil fungsi selanjutnya yaitu start timer. Nah, fungsi start timer itu seperti ini. Ini buatan sendiri ya, bukan dari sistem. Itu function buat sendiri untuk delay splash screen. Di sini saya menggunakan timer dengan duration second yaitu 2 second. Jika sudah, maka akan lanjut ke navigator push replacement context material background atau berpindah page ya ke load drawer. Karena ini tadi saya mengimport package perpustakaan ini setelah package kita atau project kita, lalu drawer.dart. Nah, ini berasal dari drawer.dart ya. Nah, itu package perpustakaan drawer.dart. Oke, ini di dalam mainnya yaitu hanya splash screen dengan background color hijau, yaitu UI-nya sebagai berikut. Berisi image asset yaitu imagebook.wrg dengan panjang dan lebar 300, lalu size box untuk jadinya spasinya dengan ada perpustakaan, font size-nya 48, font size 48 dengan colornya putih, font weight-nya bold ya. Lalu selanjutnya di sini ada drawer di sini ada memiliki beberapa library yaitu Flutter material, lalu package-nya perpustakaan yaitu yang file-file saya di sini di lib yaitu buku.dart, home.dart, pengguna.dart, laporan buku.dart, laporan pengguna.dart. Untuk memanggil semuanya ya. Ini adalah function untuk navigasi di sini ya. Oke. Di sini return home page. Dari awal dari page yang akan ditampilkan yaitu home page. Home page ini dari mana? Ini dari perpustakaan home.dart atau file home.dart ya. Lalu kelas di sini memanggil kelas load drawer, const load drawer, state load drawer, state load drawer.state, memanggil function atau memanggil kelas load drawer dan extract start load drawer. Init state-nya yaitu diri sendiri. Lalu di sini ada final page atau variable page-nya dengan isi sebagai berikut ya. Ini list stateful widget tipe datanya ya. Sini ada home page, buku, page pengguna, dan page laporan buku dan page laporan pengguna. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dimulainya yaitu dari 0 ya, berarti kita menggunakan selected index ini diinisialisasi dengan variabel selected index sama dengan 0. Nah, di sini ada function lagi on tab. Jika on tab dengan input index atau indeksnya yaitu angka dengan integer, di sini set state selected index sama dengan index. Jadi selected index ini akan diubah dengan variabel yang akan diterima dari pemanggilan function onType ini nanti. Oke, lanjut. Di sini ada scaffold, return scaffold, app bar. Kita menggunakan app bar di headernya dengan colors red. Lalu di sini ada image-nya, image asset. Kita menggunakan row ya, row image asset.
UI-nya image asset, image logo, headernya dikasih logo ya, di sini logo .png dengan width 50, height-nya 50. Kita menggunakan image asset, bukan image network. Image asset itu dari aset aplikasi sendiri ya, yang di PubSec YAML tadi. Lalu di size box agar ada spasinya ya, lalu teks. Di sini saya nampilkan teks perpustakaan /n agar terenter ya. Render Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan teks style yaitu color white, font size 16. Oke, lanjut. Bar sudah selesai, kita memanggil fungsi drawer. Drawer di sini berisi dari list view. Oke, drawer itu untuk navigasi ya, berada di samping. Ini constant user account drawer header. Headernya drawer itu ada yaitu background color, user vector. Di sini saya menggunakan background image-nya asset image circle avatar ya, kita menggunakan circle avatar agar bulat bundar dengan isi yaitu image avatar.png. Lalu account name, ini semua adalah function di dalam drawer ya. Ini account name text, saya beri Muhammad Gunawan dengan text style bold. Lalu account email, saya beri NBI saya. Lalu font weight-nya bold. Lalu style, list style-nya. List style di sini adalah navigasinya, yaitu ada di sini homepage dengan saya beri icon home, tagnya homepage ya. Nah, on tab di sini saya panggil fungsi saya tadi dengan saya beri index 0. Jadi dia akan membuka page 0 yaitu homepage ya. Lalu yang kedua, di sini ada menu buku. Saya beri icon buku nih, icons menu buku. Lalu di sini yang ketiga ada pengguna. Saya beri icon person seperti ini, bisa dilihat di samping sini ya. Oh ya, ini saya tadi lupa. On tab ini tadi bukan hanya memanggil on tab saja ya, ada navigator.pop konteks untuk mengembalikan drawer agar tersembunyi lagi. Lalu ada pengguna, lalu ada laporan buku dengan icon library books. Navigator on tab 3 yaitu membuka yang indeks ketiga. Lalu laporan pengguna dengan on tab 4, indeks keempat. Navigator pop konteks untuk membalikan lagi. Nah, di sini karena kita memang menggunakan drawer, lalu di sini ada page list that full of widget. Nah, ini selected index itu indeks yang kita rubah-rubah tadi dengan function on tab. Jika page select indexnya berubah, maka page yang ditampilkan juga berubah seperti itu. Oke, kita yang pertama aja. Kita lihat dulu, di sini ada homepage. Kita buka homepage di home.dart plus homepage. Nah, ini import paket material dart. Kita menggunakan material sebagai tampilannya ya. Page state, homepage state seperti biasa, homepage state. Lalu fluid widget yang konteksnya scaffold, bar, background color transparent, single chart scroll view agar bisa kita awali dengan scroll view biar bisa di scroll ya. Lalu kolom, ini sebentar center dulu agar semua tercenter.
lalu kolom dengan element start atau di atas, lalu size box untuk spasinya ini saya kasih make asset book.png dengan width 200 height 200, spasi lagi dengan size box. Lalu untuk detailnya saya kasih selamat datang dengan tekstilnya font size 30, font weight bold, subtitlenya sebagai itu berikut: Sejarawan Universitas 17 Agustus 1405 Surabaya. Text origin legend center, style tekstilnya yaitu font size 24, font weight-nya bold. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah buku. Buku ini adalah sebuah form untuk mengisi atau menambahkan buku. Di sini saya menggunakan library yaitu material dot, service dot, interlock dot, dan http dot. As http, jadi di simpan sebagai nama variabelnya yaitu http ya. Oke, kelas buku extend stateful widget dengan super key-nya buku ini, state buku state, memanggil kelas ini. Di sini saya ada beberapa variabel yaitu server URL. Nah, ini server URL ini bisa diganti sesuka hati, yaitu kamu mau servernya mana dengan port apa harus diganti ya. Di sini kita bisa mengetahui IP sambil menunggu. Oke. Nah, di sini IP config. Nah, oke. IPv4 address itu IP kita yaitu 192.168.100.66. Ini bisa diganti dengan URL sebuah server ya, di internet juga bisa. Ini saya menggunakan localhost dari server saya. Lalu di sini global key sebagai form state dengan variabel form key. Ini hasilnya global key form state. Lalu ada final text editing controller dengan variabel t nomor ISBN sebagai editing controller. Lalu nama pengarang juga editing controller, tanggal cetak sebagai editing controller. Nah, ini date time variabel date variabel selected date dengan data tipe date time saya isi datetime.now atau datetime sekarang ya. Sini saya mempunyai variabel kondisi sama dengan inisialisasi 0, lalu controller harga, jenis string dengan saya inisialisasi teknik, lalu editing control lagi text editing dengan variabel t harga produksi. Oke, list string dataset. Nah, list string ini adalah sebuah array dengan variabel namanya dataset. Saya inisialisasikan langsung seperti ini ya. Filter void select date. Nah, ini buat functionnya untuk select date-nya nanti ya, untuk tampil ada pilihannya. Oke, untuk ini bersihkan input t nomor ISBN clear, nama pengarang .clear. Untuk membersihkan input ini selesai clear dan inisialisasi sebagai berikut ya. Lalu di sini ada tambah data. Nah, karena ini form key hanya untuk tambah data, saya sebagai berikut ya. Ini tambah data list string data. Untuk parameternya yaitu sebuah list string dengan menyimpannya dengan variabel nama data. Asinkronus dengan menunggu ya, jadi agar semua datanya didapat. Di sini ada variabel lagi string status, saya inisialisasi kosong di sini. Ini var variabel respon, sama dengan await http. Nah, di sini saya menggunakan http yang di atas tadi dengan post URI parse.
yaitu URL-nya. Ini saya sisipkan server URL tadi, lalu perpustakaan crudbuku.php. Ini bisa dicoba di kontrol, nah ini, atau di ini ya, follow link. Nah, ini saya coba klik aja ya. Oke, ini akan buka. Nah, server URL-nya berapa? Nah, kita tadi nyoba ini kan ya. Oke, coba kita buka aja seperti berikut ya. Seret. Nah, berarti ini ada filenya ya. Atau jika ragu masihan, kita hapus saja di belakang ini nama filenya, kita buka folder htdoc-nya. Nah, ini index of perpustakaan, isinya sebagai berikut ya. Oke, kembali lagi. Di sini ada server URL, body, nomor ISBN dengan data list tadi. Angka 0 saya simpan sebagai nomor ISBN, data 1 nama pengarang, dan sebagainya ya. Lalu di sini aksinya tambah, karena di sini saya ingin menambahkan data ya. Jika sudah, maka akan bersihkan input. Berikut ya. Print response substring body index of process, jadi mengambil proses ini ya, mengambil stringnya echo proses. Jika ditemukan nanti, lalu saya ambil sebagai respon body length-nya berapa, teksnya, lalu saya kurangi 2. Nah, itu adalah saya kurangi 2, jadi yang saya ambil adalah sisanya, yaitu saya hanya ingin mengambil OK-nya sebagai apa, statusnya. Nah, di sini kalau OK akan show sukses dialog, lalu bersihkan input. Ini saya bersihkan inputnya dan ini ya. Kalau OK, show sukses dialog sama bersihkan input. Kalau error, show error dialog ya. Oke. Di sini ada UI-nya sebagai berikut: teks, formulir, pendataan buku, lalu text form field-nya itu dengan kontrol nomor ISBN. Di sini keyboard tipe text input number, input declaration nomor ISBN. Jika ini ada validatornya ya, untuk memvalidasi apakah ada isinya atau enggak ya. Kalau enggak ada isinya atau nol, nomor akan ada peringatan nomor ISBN perlu diisi. Lalu di sini ada input formatter, allow-nya yaitu regex exp, sini 0 sampai 9, jadi hanya sebuah numeriknya ya, sebuah inputnya hanya numerik atau angka saja. Oke, nama pengarang di sini sama seperti tadi, hanya saja tidak ada input formatternya. Lalu ada tanggal cetak sebagai text form field juga di sini, dengan suffix icon button, yaitu icon calendar today. Di dalam dashboardnya ada icon calendar today. Jika di press akan memanggil select date dengan konteksnya, jadi nanti akan pop up untuk select tanggalan. Nah, di sini tetap ada saya kasih validator, jika tidak ada isinya maka tanggal cetak harus diisi. Oke, selanjutnya ada radio button untuk kondisinya, kondisi, ada value, rusak apa enggak, baik, ada rusak dan baik ya. Kalau rusak 0, baik 1. Lalu harga, di sini input decoration, label teksnya harga. Saya beri variabel dan input formatter seperti tadi agar diberi input hanya angka. Drop down di sini menggunakan row dengan size box. Saya kasih size box dulu untuk mengisi, kita kasih teks dulu. Lalu baru expand
dengan drop down button from field string, value-nya akan tersimpan di variabel di jenis. On change value akan mengisi set step-nya jenis sama dengan value tanda panah, tanda pagar perintah, tanda perintah ini tanda seru ini agar value-nya tidak nol ya. Memeriksa dulu nol apa tidak. Di sini itemnya dropdown yaitu teknik, seni, ekonomi, humonaria. Lalu di map di jenis. Return dropdown item string value jenis, childnya teks jenis. Oke, harga produksi saya kasih double. Oh ya, ini tadi ada max length ya. Max length itu agar tidak melebihi seperti isinya nanti tidak melebihi untuk di database-nya. Saya max length 11. Ya, input formatter sama dengan validator juga. Lalu ini ada button tambahkan buku. Di sini ada on press atau aksi jika press. Di sini ada form key current state tidak nol. Nah, validate. Jadi divalidasi kalau semua sudah terisi, maka akan ada ini dataset.add. Ini tadi sing form list ya, list string, add nomor ISBN.text, pengarang, tanggal cetak, kondisi itu string karena kondisi ini tadi ada integer, saya kasih string dulu, convert string. Lalu harga text jenis, ini jenis sudah string, harga produksi. Lalu dari dataset ini saya panggil tambah data, saya masukkan ke parameter. Ini parameternya saya masukkan yaitu dataset. Lalu di sini elevator button, stylenya yaitu background color light green. Tambah buku, tambahkan buku, teksnya. Lalu ini sebenarnya button clear ya, clear input. Oke, lanjut. Oke, di sini ada laporan buku. Laporan buku di sini adalah CRUD-nya, yaitu tabel untuk melihat tabelnya, bukan hanya sekedar form. Ini sama seperti tadi. Hanya saja di sini ada bisa update, delete, read, update, delete ya. Ini sama semua di sini. Nah, ini get data buku. Nah, get data buku ini untuk mengambil semua isi dari tabel. Dengan Uripas body ini perpustakaan, CRUD buku tadi, hanya .php. Ini clean response-nya, kalau mau clean response-nya di print. Nah, ini try catch ya, kita decode dari encode tadi, kita decode clean response. Kalau JSON datanya list, maka disimpan di variabel data buku ya, data buku. Data buku. Nah, ini variabel data buku ini. Oke. Nah, ini sama tadi prosesnya ya. Lalu di sini saya panggil juga. Sorry, ini tadi proses data ya, dan oh ya lewat. Ini proses data, yaitu function proses data untuk parameternya yaitu list string, dan saya simpan dengan variabel data. Lalu string dan string aksi. Di sini untuk menyimpannya di variabel aksi ya. Jadi parameternya ada dua. Nah, ini string status saya inisialisasikan kosong seperti ini. Ini if aksi hapus await http post.
Nah, ini saya hanya mengirim postnya yaitu ID data dan aksinya ya. Lalu print responnya seperti ini, dan saya ambil hanya 2 katanya ya, belakang sendiri. Oke, lalu jika selain hapus, maka ini postnya yaitu berupa ID data, nomor ISBN dan lainnya ya, dengan juga aksinya. Oke, saya ambil juga statusnya. Kalau status oke, sukses dialog, bersihkan input dan refresh tabelnya untuk menampilkan get data buku ya. Oke, di sini kalau enggak oke, show error dialog. Oke, lanjut di sini seperti biasa, seperti tadi ya, ini form field biasa. Nah, di sini ada tabelnya, perbedaannya. Nah, ini form, habis form single jet scroll view dengan widthnya, kontennya ya paginated data table agar lebih bagus, dengan source yaitu buku data source, data buku, cache map, string dinamik. Checkbox kolomnya saya false dan row perfectnya 10, available row packnya 10, 20, 30 jika sudah melebihi ya. Nah, ini sukses dialognya di sini. Lalu untuk error dialognya, fungsinya di sini. Nah, ini untuk pas data table source-nya ya, fungsinya kelasnya ya. Di sini saya memanggilnya. Jadi ini data dari selnya, tadi kan kolomnya saja. Oke, lanjut di sini menggunakan i++. Nah, pengarang, tanggal cetak, kondisi, harga, jenis dan sebagainya ya, selnya ya, atau isi row-nya. Lalu kalau di select, maka akan mengambil datanya. Ini tadi kan final buku data indeks dari ini. Oke, lalu mengambil, di set ke formnya dan variabelnya seperti ini. Mengambil lalu dipakai di contoh di teks nomor ISBN dan sebagainya ya. Lalu ini function lainnya. Oke, di lainnya ini ini buku ya, tadi kita ke pengguna, sama saja seperti tadi formnya, hanya saja kita menggunakan file yang lain yaitu CRUD pengguna dengan isi tabelnya sebagai berikut. Sama ya, di sini menggunakan text form field sebagai pengisiannya. Ini form key-nya, kalau button tambahkan pengguna. Ini fungsinya sukses dialog sama error dialog. Oke, yang terakhir yaitu laporan. Oke. Ini laporan penggunanya yaitu seperti berikut. Package yang saya panggil sama-sama seperti tadi. Oke, di sini variabelnya sebagai berikut. Oke, ini sama juga seperti di laporan buku tadi ya. Untuk init state-nya, get data pengguna, memanggil function get data pengguna ya. Nah, ini get data penggunanya dengan menggunakan file CRUD-nya yaitu CRUD pengguna. Oke, lanjut. Ini untuk fungsinya get data ya. Get datanya ini prosesnya. Nah, ini prosesnya sebagai berikut, sama seperti tadi. Oke, lanjut.
Di sini ada formnya sampai bawah sini. Oke, yang lain. Nah, ini ada buttonnya, beberapa button. Oh ya, tadi saya lupa jelasin, ada beberapa button sebenarnya di sini ya. Ada button tambah, button perbarui, dan button hapus. Lalu bersihkan input ya. Ada fungsinya sendiri-sendiri. Nah, ini sehabis form tadi ada scroll view dengan tabel isinya ya. Tabel kolomnya sebagai berikut: nomor, ID pengguna, nama, alamat, tanggal daftar, dan nomor telepon. Ini void show sukses dialognya ya, sama error dialog. Nah, ini penggunaan data source-nya, pengguna data source-nya sebagai berikut untuk source pagina terdapat tabelnya. Oke, langsung saja kita run. Kita run di Chrome saja ya. Oke, kita tunggu untuk connecting ke debug service on Chrome. Oke, ini akan menampilkan flash screen terlebih dahulu ya. Oke, seperti ini. Selamat datang pustakawan Universitas 445. Di sini ada bar-nya, icon dengan titelnya. Lalu di sini saya open navigation-nya, drawer-nya, dan isi sebagai berikut. Ini homepage ya, ini di homepage. Oke, kita coba dulu di buku ya. Untuk buku kita menginputkan nomor ISBN, lalu nama pengarang, nama pengarangnya ini ya. Lalu tanggal cetak, di sini ada tanggalan seperti ini, mudah. Oke, dengan pilih radio box baik atau tidak. Ini harganya tanggal 10.000 gini aja ya. Jenis ini di breakdown. Oke. Lalu harga produksi. Harga produksinya 50.000. Jika oke, maka akan tampil dialog ya. Temukan buku. Oke, proses data oke. Ini juga ada terminalnya di sini, proses tambah data oke. Oke. Nah, ini langsung clear ya karena kita mengambil fungsi clear input. Oke, untuk pengguna kita masukkan saja ID Ica 2318 ini ya. Nama Ica B. Masukkan alamat, TLG, tanggal daftar 10 gitu ya. Nomor telepon apa, anggap saja gini ya. Daftar, informasi data, sukses. Oke, kita buka di laporan buku. Nah, di sini ada yang tadi udah tampil ya. Ini ada beberapa tombol dan form key-nya, formnya seperti tadi. Ya saja ada tabelnya di sini. Saya gedekan sedikit. Oke. Lalu di sini ada tambahkan. Mau menambahkan, contohnya seperti ini. Kita tambahkan nomor ISBN, terserah. Pengarang Love. Cetak, kita coba 9. Kondisinya saja gitu ya. Harga 100.000. Jenis dropdownnya kita pilih seni. Harga produksinya 50. Kita tambahkan ya. Oke, data sukses. Kalau mau edit, kita tap aja di tabelnya. Lalu mau kita edit apanya, di sini bisa semua karena ID-nya berbeda. Contoh yang nomor ISBN 896554 berapa ya? Love lah gitu.
Nah, ini tanggalnya kita ubah ya, tanggal 1 itu, lalu kita masukkan harganya 200, jenisnya kita ganti ekonomi, harga kita ganti 60.000, kita perbarui ya, laos di sini masih seperti ini, kita perbarui das. Oke, berubah ya datanya seperti ini. Oke, kalau mau hapus kita pilih lagi, lalu klik hapus. Nah, oke, data sukses ya. Oke, kalau mau seperti kita kepencet seperti ini, nah kita bisa bersihkan seperti ini, klik. Oke, lanjut di sini ada laporan pengguna, ID pengguna. Kalau mau nambah ID seperti ini, ID ya SY apa ada petik bilang